Mau saya bilang ya, Nusa Tenggara Timur sedang berduka. Pertama, karena bencana badai yang menyebabkan terjadinya banjir bandang, longsor di berbagai daerah, dengan korban yang mungkin sekarang sudah mencapai lebih dari angka 100 sepertinya. Banyak nyawa yang meregang. Di tengah situasi yang sangat menyedihkan ini, kita juga mendapat kabar meninggalnya dua tokoh Nusa Tenggara Timur yang cukup ternama, yang memberikan kontribusi melalui bidang mereka masing-masing. Dua tokoh itu adalah sastrawan Umbu Landu Parangi yang berasal dari Sumba, Pulau Sumba. Dia adalah seorang penulis dan pembaca puisi yang luar biasa, yang diakui oleh para tokoh-tokoh besar seperti MH Ainun Najib ya. Umbu Landu Parangi lama menetap di Yogyakarta dan dinobatkan sebagai Presiden Malioboro. Dia kemudian hijrah ke Denpasar, Bali, dan mengakhiri siarahnya di sana, siarah kehidupannya. Ada banyak karya-karya Umbu Landu Parangi yang bagus. Sementara Daniel Dakidae merupakan seorang penulis, kolumnis, pengamat politik, mantan kepala Litbang Kompas, dan akademisi juga. Seperti berita yang saya kutip dari kompas.com, Daniel Dakidae meninggal setelah mengalami serangan jantung pada Selasa dini hari pukul 3. Ia dilarikan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta Selatan, dan pada pukul 7.24 waktu Indonesia bagian Barat beliau menghembuskan nafas terakhir. Kalau tidak salah, jenazahnya disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto, rumah duka. Ya, selama ini dia dikenal sebagai akademisi yang mendalami studi media dan demokrasi, terutama terkait kekuasaan. Ia mendapatkan gelar ilmu administrasi negara dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, kemudian meraih Master of Arts bidang ilmu politik dan dari Cornell University. Sementara di Kompas, Daniel Dakidae menjabat sebagai kepala Litbang sejak 1994 sampai 2006. Itu adalah jejak dari Pak Daniel Dakidae, tokoh yang luar biasa. Saya pernah sekali bersua dengan beliau tahun 2018 kalau tidak salah ya. Tahun 2018 saya pernah bersua. Sementara Umbu Landu Parangi, dia disebut tokoh misterius dalam dunia sastra Indonesia sejak tahun 1960-an ya. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa esai dan puisi yang dipublikasikan di berbagai media massa. Ini saya kutip juga dari kompas.com. Sosoknya disebut sebagai tokoh di balik nama besar seperti
seperti MH Ainun Najib atau Cak Nun, Linus Suryadi, AG, dan Eko Tunas. Lahir di Waikabubak, Sumba 10 Agustus 1943. Umbu diketahui sebagai tokoh misterius dalam dunia sastra karena cerita tentangnya banyak berasal dari teman-temannya. Umbu merupakan lulusan SMA Bob Kri Yogyakarta dan meraih gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Jana Badra Yogyakarta. Dalam cerita yang ditulis MH Ainun Najib, Umbu merupakan satu-satunya orang yang pernah mendapat gelar Presiden Malioboro dari media massa dan kalangan intelektual. Dia dan Umbu, maksudnya MH Ainun Najib ya, setiap malam berjalan kaki menempuh sekitar 15 hingga 20 km jalanan Yogyakarta. Umbu mengajak saya melaku, bukan melaku-melaku. Yang satu mendalami, lainnya menerobos. Yang satu merenungi, lainnya memenggal. Tulis Cak Nun, dikutip dari caknun.com. Menjadi pemegang rubrik puisi dan sastra di media mingguan Pelopor Jogja, Umbu memelopori terbentuknya Persada Studi Club, di mana di dalamnya juga ada Cak Nun. Namun jangan heran jika tak sedikit yang menyebutnya misterius. Dari cerita yang diunggah Cak Nun, Umbu disebutnya sebagai orang yang sangat curiga terhadap kemasyhuran dan popularitas. Umbu mengayomi anak-anak muda belajar menulis puisi, tetapi Umbu sendiri menjauhi eksistensi sebagai penyair, tulis Cak Nun. Meninggalkan Yogyakarta dan memilih tinggal di Bali hingga akhir hayatnya, Umbu pernah mengaku kalau ada 3 kota yang membuatnya jatuh hati. Saya jatuh hati rata dengan tanah pada Jogja. Kota bagi Umbu adalah Jogja, Bandung, dan Bali. Tuturnya dikutip dari Balairung Press, sebuah media yang didirikan oleh mahasiswa UGM dan masih eksis sampai saat ini. Baiklah, mungkin ada yang belum mengenal wajah-wajah dari kedua tokoh itu ya. Saya akan menampilkan wajah-wajah mereka. Seperti ini ya wajah-wajah mereka. Bisa ditonton sendiri wajah mereka seperti ini. Ini adalah Umbu Landu Paranggi. Ya, inilah beliau di hari tuanya. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Kemudian itu Umbu Landu Paranggi dan ini adalah Daniel Dakidai. Ya, ini adalah beliau, Daniel Dakidai. Selamat jalan buat kedua tokoh kita. Nah, sebelum menutup video ini, saya mau menampilkan mereaksi puisi dari Umbu Landu Paranggi yang dibacakan oleh orang lain sih, tapi puisinya sangat mengena karena diberi musikalisasi juga. Mohon maaf. Cintalah.
yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Karena sajak pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi, membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah, maka jinak mata dan hati pengembara. Dalam kamar berkisah, taruhan jeri memberi arti kehadirannya, membukakan diri, berkumpul dan meraih. Hari-hari tergesa berlalu, meniup seluruh usia, mengitari jarak. Terlalu dalam. Puisi ini terlalu dalam. Pilihan katanya luar biasa. Sangat luar biasa. Apakah kawan-kawan bisa merasakan hal yang serupa yang saya rasakan? Luar biasa. Dalam gempura, takkan jemu-jemu nafas berkelut di sini. Dengan sunyi dan rindu bernyanyi, dalam kerja berlumur suka duka, hikmah pengertian melipur damai. Begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan, mengadu padaku dalam deras pujukan. Maaf. Saya terlalu terbawa emosi. Rasa-rasanya padalah dengan dunia sendiri, manis, bahagia, sederhana. Di ruang kecil Papa, tapi bergelora hidup, kehidupan dan berjiwa. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja, harapan impian yang teguh, mengolah nasi dengan urat biru di dahi, dan kedua tangan. Speechless. Speechless.
Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu dalam video yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share. Sampai ketemu. Salam muka minyak. Sehat selalu. Salam buat semua keluarga dimanapun mereka berada.